Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Profit Cuan. Bagaimana kabarnya Sobat Cuan dimanapun teman-teman berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti biasa Sobat Cuan semuanya, ketemu lagi di video mingguan kita, yaitu rekomendasi atau watchlist saham di channel Profit Cuan. Sebelum saya memulai, alangkah baiknya mohon dukungan kepada Sobat Cuan semuanya, terutama yang baru pertama kali mampir ke channel Profit Cuan, untuk like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya, sehingga teman-teman Sobat Cuan semuanya bisa mendapatkan notifikasi apabila ada update video terbaru di channel Profit Cuan. Baik Sobat Cuan semuanya, sebelum kita membahas tentang saham-saham yang mempunyai potensi dalam perdagangan minggu depan, dalam perdagangan di periode 19 September ya, maka saya ingatkan kembali bahwa semua emiten yang kita bahas pada video-video di channel Profit Cuan adalah untuk bahan edukasi, bukan untuk ajakan beli maupun ajakan jual. Silakan dianalisa kembali sesuai dengan profil risiko masing-masing. Baik Sobat Cuan semuanya, pertama kita review terlebih dahulu pergerakan dari IHSG kita. Seperti yang Sobat Cuan pasti ketahui ya, dan video saya yang di minggu sebelumnya saya sudah menjelaskan di sana bahwa IHSG kita berpotensi untuk breakdown ya dari MA20 nya apabila gagal menembus level-level resistennya teman-teman. Nah, itu sudah saya sampaikan di channel Profit Cuan di video yang kemarin ya. Di sini kita bisa melihat bahwa perdagangan IHSG kita selama seminggu kemarin gagal menembus area-area resisten. Kalau kemarin kita buat area-area resistennya kan di sekitar ini kan ya, ini daerah area resisten kita teman-teman. Saya klik dulu ya. Nah, ini area resisten kita kan ya. Nah, dan ternyata IHSG gagal menembusnya. Memang terjadi penembusan teman-teman ya pada hari tanggal 13 September, tetapi di selang hari-hari berikutnya ada sebuah informasi yang kita bisa dapatkan dari candle yang terbentuk di hari itu, yaitu di tanggal 15 September, bahwa terjadi candle shooting star, dimana tekanan jualnya sangat besar teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini wick atasnya sangat panjang sekali ya. Ini menandakan bahwa IHSG kita sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Dan ternyata benar, hari Jumat ya, pada tanggal 16 September IHSG langsung terjun bebas teman-teman ya, ditutup dengan candle merah besar teman-teman, bahkan sudah breakdown dari MA20 nya teman-teman. Lantas dimanakah kira-kira demand yang bisa menahan pergerakan IHSG untuk tidak terus turun ke bawah? Yang pasti di area-area yang menjadi support. Nah, bisa kita letakkan di area-area sini teman-teman ya. Sini kita bisa melihat di area-area demand sini. Nah, semoga IHSG tidak terus melaju ke bawah. Kalau level ini ditembus teman-teman di level 7130 sampai 7150-an ya, ini ditembus, maka level berikutnya kita tunggu di area-area MA50 nya teman-teman ya, tadi area level support yang ini. Nah ya, semoga saja teman-teman ya IHSG kita cukup baik dan bisa melanjutkan ATH nya kembali teman-teman. Nah, ketika IHSG kita sedang berada dalam tekanan jual yang besar seperti ini teman-teman, maka kita harus mencoba mencari emiten-emiten yang pergerakannya masih defense teman-teman ya. Dalam artian kita coba mencari saham-saham yang
minimal pergerakan harganya di atas MA5, MA5 di atas dari MA20, dan MA20 di atas dari MA50 nya, atau dalam tren jangka pendek. Jadi kita bisa ngambil potensi profit dalam jangka pendek teman-teman ya, karena kalau kita main agak swing panjang nih, nah ini terlalu berisiko teman-teman ya. Lantas bagaimana untuk emiten-emiten yang berpotensi? Nah, yang pertama, emiten pertama dari channel Profit One adalah kode SEMA. Kita cari SEMA ya, mana nih SEMA? Ini Semacom Integrated Tbk. Nah, ini teman-teman untuk chartnya SEMA. Kalau kita lihat ini mencoba untuk memulai fase uptrendnya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini MA5 sudah menembus dari MA20 ya, nembus ke atas golden cross, dan MA5 juga berusaha untuk golden cross dari MA50 di periode 15 dan 16 September ini teman-teman. Bahkan di tanggal 16 September kemarin terjadi candle yang cukup besar hijau ya. Nah, ini menandakan kekuatan belinya masih sangat tinggi, didukung oleh volume yang juga semakin membesar di tanggal 16 September tersebut dibandingkan volume perdagangan hari-hari sebelumnya. Nah, itu artinya kalau kita melihat charting seperti ini, emiten SEMA mencoba untuk memulai fase uptrendnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan harga base entry, nah ini lumayan nanti teman-teman profitnya ya. Nah, lantas bagaimana trading plan-nya? Untuk emiten SEMA ini kita buat trading plan. Yang pertama, area belinya adalah pada harga kalau mampu break di area di atas 183 ya teman-teman, ini bisa kita pantau. Kemudian dengan stop loss kita tentukan di level 166 sini teman-teman ya. Dan untuk take profit kita tentukan di area 236. Nah, ini kalau teman-teman mau tetap menghold ya, apabila level 236 ini ditembus, maka kita bisa lanjutkan TP kita di TP yang kedua, itu ada di area 266 ya. Nah, ini ini lumayan teman-teman risk rewardnya ya. Kalau kita lihat cukup menjanjikan risk rewardnya ya. Coba ya kita hitung berapa nih. Wow, lumayan besar nih teman-teman. Di TP yang pertama aja level risk rewardnya ada di 3,12 risk rewardnya. Nah, semoga SEMA sesuai dengan trading plan kita teman-teman ya. Kita serahkan semua kembali ke market, ke Mr. Market teman-teman ya. Dan kalau tembus dari 236, teman-teman bisa hold atau mungkin bisa TP sebagian, yang sebagiannya lagi bisa dilanjutkan sampai level 266 teman-teman. Oke, itu untuk SEMA. Kemudian level berikutnya adalah emiten berikutnya adalah PTPP. PTPP ya. Nah, sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat charting dari PTPP ini memang sudah berada di area level resistennya teman-teman semuanya. Nah, makanya trading plan yang nanti akan kita buat adalah breakout teman-teman. Yang pasti PTPP ini volumenya terus naik teman-teman ya. Nah, ini artinya kekuatan buyer juga semakin banyak yang masuk, karena kita lihat dari hari-hari kemarin level candlenya juga semakin menaik, bahkan MA5 nya juga mulai menukik ke atas teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa MA5 masih di atas MA20 dan MA50 nya teman-teman. Oke. Nah, bagaimana dengan trading plan-nya? Nah, kita bisa buat trading plan teman-teman. Yang pertama, kita pantau apabila PTPP ini masih mampu bertahan
di level area 1050-nya ya. Kita bisa pantau, semoga besok kita dapat base entry di area 1050-an teman-teman ya. Dan kita batasi di level stop loss-nya ada di area 1000 teman-teman sini. Dan untuk TP kita, take profitnya kita tentukan di area 1155. Oke, seperti kita tahu teman-teman bahwa pemerintah sudah menggulirkan atau memulai proyek IKN, dan salah satu emiten yang mendapatkan angin segar adalah salah satunya PTPP ini teman-teman ya. Maka kita tunggu dan kita pantau untuk perdagangan esok teman-teman ya. Semoga mampu bertahan di level area 1050 teman-teman ya. Dan kita batasi pergerakannya sampai di area 1000 di level psikologisnya teman-teman. Lantas untuk emiten ketiga adalah emiten Krakatau Steel. Nah, udah jelas terlihat teman-teman ya, pergerakan keras ini masih uptrend ya, masih strong uptrend lah. Bahkan MA5, MA20, MA50 nya masih menukik ke atas. Memang terjadi penurunan volume ketika dia rally ke atas, kemudian terjadi pullback ya teman-teman ya, dan terjadi konsolidasi. Kita bisa lihat di sini juga volumenya juga semakin menurun, dan kemarin volumenya membesar teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini volumenya kan cukup besar nih di hari-hari sebelumnya dengan ditutup di candle hijau pada tanggal 16 September. Nah, maka kita bisa buat trading plan untuk crash ini adalah buy apabila break dari area 450-nya. Oke, dengan batasan stop loss-nya ada di area, kita buat stop loss-nya ada di area 420. Oke, dan take profit untuk crash yang pertama kita bisa buat take profit ini di area 485 ini teman-teman, dan TP yang kedua di level psikologisnya adalah di area 500. Nah, oke teman-teman, jadi kita pantau. Nah, saham-saham yang seperti inilah yang kita cari ketika IHSG kita sedang mengalami down teman-teman ya. Nah, kita coba cari emiten-emiten yang pergerakannya masih uptrend, karena ketika kita trading di emiten yang uptrend itu artinya tekanan belinya masih cukup kuat, meskipun misalkan setelah rally turun gitu ya. Nah, itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari base entry yang nyaman bagi kita teman-teman ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah emiten BKDP dari properti teman-teman ya. Nah, untuk emiten BKDP memang emiten ini termasuk kategori yang volatil banget teman-teman ya. Maka dari itu ketika nanti teman-teman masuk pada emiten BKDP ini ya, melakukan open buy pada BKDP, tolong manajemennya benar-benar teman-teman atur sedemikian rupa ya, sesuai dengan profil risiko masing-masing. Tapi ingat ya, analisa kembali teman-teman, disclaimer on. Nah, kita bisa lihat untuk pergerakan BKDP memang terjadi konsolidasi ya. Kita mulai 22 Agustus inilah, periode Agustus sampai sekarang terjadi konsolidasi atau sideways teman-teman. Dan di hari kemarin Jumat tanggal 16 September ini volumenya meledak lagi ya, breakout dari VM volume moving average 20 nya teman-teman. Nah, sekarang kita buat trading plan untuk BKDP ini teman-teman. Bisa dipantau teman-teman apabila BKDP ini mampu break dari area 89 nya nih. Kemudian kita batasi stop loss kita
ada di level area 79 ya. Nah ini, dan untuk TP kita buat targetnya ada di area 105. Oke teman-teman, nah ini trading plan untuk PKDP. Kalau kita buat risk reward, kita dapatkan risk rewardnya itu sekitaran berapa ini, 1,6. Cukup lumayan teman-teman ya untuk mendapatkan profit, di mana kondisi IHSG kita sedang tekanan jualnya cukup besar teman-teman ya. Oke, nah kita perhatikan dalam perdagangan minggu depan, semoga keluar dari area konsolidasinya dan melanjutkan uptrend. Nah ini sudah sinyal-sinyal teman-teman ya, semoga MA5 golden cross ke atas dari MA20 nya teman-teman ya, dan untuk MA20 mengarah ke atas dan MA50 juga mengarah ke atas teman-teman. Oke, nah itu untuk emiten-emiten pilihan dari channel Profit Cuan teman-teman semuanya, semoga ada manfaatnya. Kembali saya ingatkan, disclaimer on, silahkan dianalisa kembali. Apa yang sudah kita bahas pada video kali ini bukan ajakan beli atau ajakan jual, namun hanya untuk bahan edukasi. Mohon dukungan untuk channel Profit Cuan agar lebih terus berkembang, memberikan informasi-informasi up to date dan edukasi-edukasi di video-video channel Profit Cuan dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Apabila teman-teman ingin bertanya bisa di kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu lagi dalam video berikutnya di channel Profit Cuan. Salam cuan.